Halo Sobat Rasa, kenalin nama aku Alvin dan hari ini aku akan berpetualang menjelajahi Pulau Bali bersama mobilku ini. Dan hari ini aku tuh mau mencari salah satu kuliner legendaris yang ada di Bali. Namanya adalah ayam betutu keren. Kira-kira bakal seautentik apa ya rasanya? Yuk temenin petualangan aku. Hai Sobat Rasa, setelah perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya kita sudah sampai nih di Bangli. Dan aku udah ada di tempat kuliner kita hari ini, yaitu ayam betutu keren. Tapi, tunggu dulu deh. Masa penampilanku kayak gini? Sebagai traveler super sejati banget, tentu saja aku harus menyatu dengan makanan kali ini. Jadi, nah kalau gini kan sekarang udah pas. Yuk ikut aku menjajahi tempat kuliner ini. Swastiastu Ibu. Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana di perjalanan? Ada macet? Enggak, lancar. Pemandangannya juga bagus tadi di jalan. Oh gitu ya? Nge. Ya silakan. Nih, Bu. Nah, Sobat Rasa, sekarang aku sudah duduk di Bali dengan arsitektur yang sangat Bali ini. Dan di sampingku sudah ada sosok penting di balik kelezatan kuliner Bekeren ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu siapa dan sebagai apa di sini? Ya. Saya memperkenalkan diri, nama Ibu adalah Ana Agung Ayu Sugantini dari Puri Agung Bangli, ya sebagai chef membikin ayam bekeren untuk di Puri Agung. Nah, terus mungkin teman-teman di rumah ada yang nanya, apa bedanya bekeren sendiri dengan betutu yang lainnya tuh apa bedanya? Ya. Bedanya kalau ayam betutu, kalau di Kabupaten Bangli itu adalah beda dengan ayam bekeren. Ayam betutu itu adalah di presto atau direbus. Oh iya betul. Nah itu namanya betutu kalau di Bangli ya. Iya. Nah, kalau bekeren itu adalah dibungkus pakai daun pelepah pinang. Udah itu langsung disekam, langsung di-oven itu istilahnya. Itu pembuatannya adalah 12 jam. 12 jam baru matang ya. 8 jam baru di-oven, udah itu lagi selanjutnya itu harus dibuka lagi 4 jamnya baru balik dulu. Lagi 4 jamnya baru lagi. Udah matang. Baru matang semua. Baru kita angkat. Di samping itu juga kalau ayam betutu cuma tahannya 1 hari atau 2 hari. Karena direbus tadi. Iya. Kalau ayam kerennya itu yang dibungkus dengan daun pelepah pinang, itu adalah 3 hari kekuatannya. Berarti selama masih dibungkus dengan daun pelepah pinang tadi, kekuatannya sampai 3 hari. 3 hari. Nah Bu, tapi saya juga ada pertanyaan nih. Sebenarnya apa sih makna filosofi ataupun gastronomi di balik bekeren ini? Karena mungkin kan bekeren ini makanan yang sulit untuk dijumpai di luar Bangli. Jadi apa sebenarnya filosofinya sendiri? Ya. Kami ceritakan sejarahnya. Waktu zaman dulu, kakek Bu Agung itu kan sebagai chef waktu zaman kerajaan. Waktu zaman kerajaan sebagai chef tukang masak. Kakek Bu Agung, ya. Nah, di sana adalah ibu kami, Ibu Bu Agung yang membantu di sana untuk membuat ayam bekeren ini. Kalau ini adalah khusus untuk makanan raja saja. Oh, berarti dulu bekeren itu khusus untuk makanan raja. Kalau umpama anak buahnya tidak boleh makan, karena waktu itu zaman itu kan nyari ayamnya agak sulit, ya. Memang agak nyarinya itu memang tidak ada gitu dulu zaman dulu waktu zaman kerajaan. Nah akhirnya Ibu Bu Agung itu kan di sana membantu ayahnya gitu, kakek saya sana membantu. Akhirnya Ibu Bu Agung tuh sini kawin
di sini tempatnya. Saya kan lahir di sini. Oh, di Puri Bangli. Ya, Puri Bangli. Akhirnya saya juga bertanya sama ibu saya, Bu, apa ini Bu? Oh, ini yang namanya ayam keren. Ayam keren ini adalah dulu makanan para raja di Puri Agung Bangli. Oh, nggih. Iya, akhirnya ibu saya membuat, saya membantu-bantu. Saya sebagai anaknya ingin mengembangkan, melestarikan ayam bekeren ini. Iya. Di samping itu juga mungkin dari kakek saya kan nurun ibu saya sekarang sebagai saya anaknya, saya mengembangkan menjalankan. Ya, itu udah kemungkinan nanti mudah-mudahan anak saya juga saya suruh untuk melanjutkan ya supaya dikembangkan bekerannya ini. Di samping itu juga ayam bekeran ini adalah suatu penting sekali untuk di acara upacara-upacara adat. Misalnya ada odalan, ada karya, ada perkawinan gitu, modelnya ada upacara adat, lain sebagainya itu adalah ini utamanya dipakai bekeran Bu Agung. Untuk upacara ya, galungan, nyepi, Saraswati, hari Idul Fitri itu banyak sekali orderan. Di samping itu juga tahan 3 hari. Itu kemungkinan yang lebih lebih jelasnya gitu. Wah, dengan ceritanya aja aku udah gak sabar banget mau tahu gimana sih wujud asli dari bekeran itu sebenarnya. Jadi yuk kita langsung lihat aja gimana sih pembuatan bekeran itu. Saksikan di segmen selanjutnya ya. Nah, Sobat Rasa, hari ini kita beruntung banget nih karena kita bisa melihat langsung apa saja sih bahan dan juga bumbu yang digunakan untuk membuat ayam keren ini. Mungkin Ibu bisa dijelaskan apa saja sih bahan dan juga bumbu yang digunakan ini? Ya, baik Dek. Kalau bahannya adalah ini supaya udah ada di sini, ada bawang putihnya, ada bawang merah, ada lombok kecil, ini ada kunir, ada jahe, ada lengkuas dan kencurnya. Di samping itu wangiannya juga di sini ada merica, ada ketumarnya, ada kemiri, ada dabibun namanya kalau di Bali ya, ada terasi, ada garam, lengkap dan semua dengan minyak kelapa. Minyaknya minyak kelapa ya. Sekarang untuk pembuatannya saya langsung aja bikin ya Dek ya. Baik Bu. Ya. Pertama ayamnya dibersihkan dulu. Ya. Setelah dibersihkan ayamnya, kita langsung diisi garam. Dilumuri garam. Ya, dilumuri garam. Dan dipakai asam jawa. Apa gunanya ini asam jawa? Supaya tidak amis baunya. Oh, menghilangkan amisnya. Ya, menghilangkan amis. Nah itu kita seperti ya diisi semua, yang diisi minyak. Diisi minyak. Ya, supaya gampang jadinya nantinya, supaya empuk antara tulang dan isinya itu nanti empuk jadinya. Kita remas-remas ini supaya ayamnya itu lemes gitu loh. Jadi supaya empuknya itu harus diremas-remas gitu nih Bu. Sudah, itu langsung kita mau dibungkus. Ini bungkusnya pakai daun apa? Pembungkusnya ini adalah pelepah daun pinang. Pelepah daun pinang. Ya. Oke. Supaya kuat nantinya kena api dia, supaya nggak gosong cepat. Ini bumbunya bumbu genep. Bumbu basa genep. Genep ya. Diisi daun salam. Kegunaannya di daun salam supaya aromanya harum, wangi. Terus supaya semakin wangi. Ya. Nah, Sobat Rasa, jadi salah satu aroma wangi yang digunakan pada ayam keren ini menggunakan daun salam. Kita bungkus. Caranya pembuatannya ini adalah lamanya mengopen adalah 12 jam. Ini namanya ayam keren. Ayam keren. Ya. Bukan ayam tutu. Kalau ayam tutu beda. Beda lagi dia, bumbunya beda juga. Itu yang bumbunya sama. Bumbunya sama. Cuma pembuatannya beda. Kalau itu direbus, kalau ini diopen pakai tungku. Oh, iya. Ya. Pakai tali.
Di ujung-ujungnya itu pakai tali supaya nanti airnya dan minyak itu supaya tidak keluar dia. Ini adalah pembuatannya secara tradisional dan tahan lagi 3 hari lamanya. Oh, karena di oven tadi Ya, 3 hari. 3 hari. Langsung diisi air Diisi air. supaya nanti empuk nanti ayamnya dan dikasih Minyak lagi. minyak kelapa. Langsung Dibungkus dan diikat lagi gitu. diikat lagi. Seperti ini pembuatannya. Nah, setelah dibungkus, kita harus diisi di luarnya itu lapisan gini, daun pelepah pinang. Kegunanya ini supaya tidak gosong, cepat gosong. Oh, jadi setelah dibungkus dilapisi Ya, pelepah pinang lagi. Pelepah pinang lagi, supaya tidak gosong. Langsung diisi tali. Sudah selesai, sekarang langsung ke tempat pengopenan, pembakaran ya. Ayo, Yuk, Bu. ya. Sekarang mulai untuk pengopenan ayam bekeran. Kita mulai saja. Wow. Saya taruh di sini dulu. Saya bikin satu, saya pakai oven yang kecil. Oh, jadi ini tungku ovennya ya? Ya, tunggu ovennya. Ini proses pembuatan ayam keran. Berarti ini pakai apa aja, Bu, ovennya? Ovennya, apinya pakai sekam dan serabut. Sekamnya itu adalah kulit padi. Kulit padi. Ya, kalau serabutnya itu adalah serabut kelapa. Serabut kelapa. Makanya aromanya enak. Oh ya, karena pakai serabut kelapa dan minyak kelapa tadi. Minyak gitu. kelapa tadi juga. Pembungkusnya juga. Buat pembungkusnya. Jadi aromanya bagus. Ini dikasih sekam di atasnya. Ini kulit padi. Ini caranya pembuatannya. Baru diisi api. Oh, biar panasnya merata. Iya, merata. Caranya begini. Nanti setelah 8 jam, baru kita lagi dibalik. Oh, setelah 8 jam dibuka tungkunya dan dibalik. Ya, itu dah. Lagi 4 jamnya baru kita angkat. Berarti sudah matang dia. Sudah matang 12 jam hitungnya. Pematangannya 12 jam. Selama 12 jam. Tapi tahan 3 hari. Oh, karena masaknya pelan tadi jadi tahan sampai 3 hari. Antara antara isinya dengan tulang itu lepas. Saking empuknya ya, Iya, sampai lepas. Ini yang 12 jam sudah matang. Kita buka. Wow. Dan satu tungku dia bisa muat lebih dari 1 ya, Bu? Iya, ini 5 biasanya diisi. Satu tungku isi 5. Satu tungku 5. Ya. Wanginya lumayan wangi Iya. kelapa gitu. Ya. Minyaknya minyak kelapa, di samping itu serabutnya Serabutnya juga serabut kelapa. Ya, itu dah. Nah, Sobat Rasa, kalau tadi kita udah tahu bahan dan bumbu apa aja yang digunakan, sampai kita udah ikut proses pembuatannya, sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu kita nyobain si ayam kerennya ini. Nah, di sini kita udah ada banyak banget menunya. Aku mulai dari sini, kita udah ada timunnya, lalu kita juga udah ada sambal jagung, lalu kita juga ada sambal kecombrang,
kita juga punya sate lilit ayam. Di sini untuk sayurnya kita juga punya sayur pakis. Lalu untuk main course-nya atau hidangan utamanya kita udah ada di sini ayam kerennya dan juga telur keren. Jadi kalau gitu, aku makan dulu ya Sobat Rasa. Selamat makan Sobat Rasa. Sobat Rasa, aku bisa bilang ini adalah salah satu ayam keren paling enak yang pernah aku makan. Karena tadi proses pemasakannya adalah 12 jam, jadi bumbunya tuh sangat meresap sampai dalam. Dan juga dagingnya tuh sangat tender, empuk dan juga juicy gitu deh. Bumbu bahasa genepnya tuh kerasa banget di lidah aku. Selain itu kondimen-kondimennya kayak sambal jagung tadi, lalu sambal kecombrang dan juga sayur pakisnya menambah kompleksitas pada rasa makanan ini. Aku lanjut makan lagi ya Sobat Rasa. Bu, terima kasih banyak ya sudah diizinkan mencoba bakeran dari Bu Agung di Puri Bangli ini. Nggih. Nah, kalau boleh tahu, Ibu sendiri ada nggak sih harapan ke depannya untuk kuliner di Bali, terutama bakeran ini sendiri? Iya. Kalau harapan Bu Agung dari adik-adik kemungkinan yang sekarang ini meliput punya usaha Bu Agung, kalau bisa ya coba-cobalah membuat ayam keren Bu Agung untuk dikembangkan pakai untuk bisnis itu modelnya. Kalau bisa, saya harapan Bu Agung kan anak-anak yang muda-muda supaya ingin belajar bagaimana caranya membuat ayam keren untuk ke depan gitu modelnya. Cuma itu harapan Bu Agung. Berarti untuk melestarikan resepnya dari bakeran ini ya Bu. Luar biasa kan? Jadi kalau kalian mampir ke Bangli, jangan lupa makan di bakeran Bu Arda Yuse. Di mana Ibu? Di Puri Bangli. Di Puri Bangli nih. Puri Klodan Bangli. Jalan Semambrangi nomor 3. Nah, catat ya teman-teman. Catat. Jalan Semambrangi nomor 3, Puri Agung Bangli. Sukses. Sobat Rasa, perjalananku di Bangli akhirnya harus berakhir pada kali ini. Tapi satu hal yang aku pelajari adalah dalam setiap hidangan yang lezat tentu memerlukan proses yang panjang. Dan juga dalam setiap hidangan ternyata ada makna ataupun filosofi di baliknya. Tapi kira-kira habis ini kita mau pergi kemana ya? Setelah menjelajahi cita rasa khas Bali di Bangli, perjalanan kita belum selesai. Kali ini aku akan mengajak kalian menyeberangi pulau menuju rasa autentik salah satu kota yang dikenal sebagai surga kuliner tradisional, Yogyakarta. Kita nggak lagi di Jogja beneran kok Sobat Rasa. Melainkan kita lagi ada di salah satu tempat kuliner legendaris khas Jogja yang ada di Bali, yaitu Gudeg Joglo Bu Retno. Ibu, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Ibu pagi ini? Yuk, masuk. Ya udah wangi banget nih. Ayo. Nah, Sobat Rasa, ini dia nih momen yang paling kita tunggu-tunggu. Sekarang saatnya buat kita cobain langsung si Gudeg Bu Retno ini. Kalau kalian lihat di sini udah ada ayam, telur, tempe, areh, krecek, dan juga sambalnya nih. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Langsung aja kita cobain. Selamat makan Sobat Rasa!
Dia ini tipikal gudeg yang nggak begitu manis, manisnya pas. Terus juga ada pedas dari sambal kreceknya yang buat rasanya tuh jadi balance banget. Jadi aku bilang rasanya sih autentik Jogja banget ya ini. Nah, buat minumnya sendiri di sini aku udah milih yang namanya wedang seger yang isinya ada rempah-rempah, serai dan juga jeruk limau. Jadi pas banget nih buat kita minum pas lagi panas-panas gini. Cheers! Nah, Sobat Rasa, sekarang aku sudah bersama dengan pemilik langsung dari Gudeg Joglo ini. Atau yang biasa orang sebut tuh Jogja singkat. Nah, selamat siang Ibu. Selamat siang. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu kepada teman-teman Sobat Rasa yang ada di rumah. Selamat siang. Saya Retno Arya Bayu Aji. Saya owner dari warung Gudeg Joglo di Jalan Badakagung 23A, Renon Denpasar. Begitu. Baik. Ibu, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Gudeg Joglo ini beroperasi dan gimana awal ceritanya Ibu mendirikan Gudeg Joglo di Bali? Ya, sekitar 20 tahunan yang lalu ya. Wah, udah lama banget berarti Ibu. Iya. Boleh dikata gitu. Tadi kata kita. Ya, tapi masih terus belajar. Baik. Ya. Waktu itu memang saya tuh pada dasarnya suka makan. Suka makan, suka kuliner, dan suka masak tentunya gitu. Nah, waktu saya datang ke sini, saya sangat rindu dengan masakan Jogja ya. Saya cari waktu itu kebetulan nggak ada. Nah, saya akhirnya mencoba untuk membuka kuliner ini dengan harapan ya saya punya keyakinan bahwa saya memang bisa masak gitu. Tentunya masakan saya juga bisa diterima gitu. Nah, ternyata memang benar. Waktu itu saya coba-coba untuk membuka warung kecil ya di Jalan Arjuna. Berarti sebelum di sini Ibu buat di Arjuna. Itu selama 2 tahun saya buka gudeg di situ. Itu awalnya. Nah, berarti teman-teman semua, selain karena Bu Retno ini memang suka masak, tapi juga Bu Retno ini kangen akan masakan Jogja di Bali ini. Betul. Itulah yang menjadi alasannya Ibu, ya Bu? Iya, betul. Oke. Nah Bu, buat teman-teman Sobat Rasa di rumah yang belum tahu nih, mungkin bisa tolong dijelaskan nggak Bu? Apa sih gudeg itu sendiri dan gimana sejarah awal gudeg tersebut? Iya. Gudeg itu sebetulnya masakan yang sederhana sekali ya. Gudeg terbuat dari nangka muda yang diramu dengan berbagai rempah-rempah. Dengan rempah-rempah itu kita proses yang begitu panjang. Yang maksimal itu antara 4 jam sampai 12 jam. Oh, panjang. Itu yang identik untuk gudeg Jogja ya. Sebetulnya gudeg itu muncul tidak sengaja. Oke. Nah, itu terjadi waktu pembangunan kerajaan Mataram di hutan Mentau gitu. Oke. Nah, di situ mereka prajurit Mataram itu tentunya lapar ya di sana. Tapi yang ada cuman pohon nangka dan pohon kelapa. Oke. Nah, itu akhirnya diramu, dibikin diaduk-aduk dengan berbagai ramuan yang ada aja. Tentunya juga nggak selengkap dengan gudeg yang sekarang kan. Iya. Ya, itu awal mulanya. Dan waktu itu dengan mengudak-udak itu kalau Jawa dibilang hangudeg gudeg gitu. Akhirnya muncul dengan kata hangudeg-gudeg, kemudian jadi kata gudeg gitu. Oh, berarti gudeg tuh awalnya dari hangudeg-gudeg. Hangudeg-gudeg yang berarti kita mengudak-udak. Mengaduk-aduk, mencampur. Iya, itu mencampur itu. Mencampur. Dan selain nangka muda tadi ada apa aja sih Bu isian dalam gudeg itu sendiri? Kalau gudeg ya
kalau gudeg itu otentik dengan nangka aja. Nah, itu ada rangkaian yang akan membuat gudeg semakin komplit gitu ya. Ada ayam, ada telur, tahu, tempe, krecek ya, krecek, areh, dan saya kasih sambal. Nah, dan juga sambal buat untuk mengemix biar gudeg nggak begitu enak kalau gitu. Ya biar nggak cuma manis toh, tapi gitu. ada gurihnya, ada asinnya, ada pedasnya, Bu. Yeah. Oke, dan apa sih Bu menu yang paling favorit di gudeg Joglo ini? Ya tentunya gudeg. Tentunya gudeg ya. Karena di sini memang spesialis gudeg. Sentranya gudeg ya, Bu. Jadi kalau orang kesini ya mesti nyari gudeg. Nyari gudegnya. Tapi tadi aku juga lihat di buku menu tuh kalau di sini ada yang namanya nasi mercon, Bu. Nah, itu mercon tuh sebetulnya muncul ide saya untuk mengimbangi biar ada orang yang nggak suka enak, nggak suka gini, karena gudeg identik dengan enak, manis gitu kan. Orang udah ketakutan manis nggak mau. Padahal kalau kita udah ngerasain tentunya bukan cuman itu aja. Ada pedesnya. Ada pedesnya juga ya. Makanya saya munculkan lagi yang mercon itu. Berarti buat teman-teman yang nggak suka yang terlalu manis, mungkin bisa mencoba sih nasi merconnya tadi ya, Bu? Oke. Di balik gudeg yang rasanya kompleks tadi dan juga isinya banyak, gimana sih Bu proses memasak gudeg itu sendiri? Sebetulnya simpel. Simpel aja. Jadi langsung aja ya itu maksudnya cemplung-cemplung bumbu rempah-rempah, campur bahan pokoknya kan nangka. Bahan pokoknya nangka itu sendiri ya. Langsung diaduk-aduk tadi. Diaduk-aduk. Sampai berjam-jam itu menghasilkan gudeg yang maksimal tuh ya sepanjang itu. Oke, dan di balik gudeg ini sendiri, Bu, apa sih makna filosofisnya atau makna secara gastronominya itu sendiri, Bu? Sebetulnya kita bisa balik lagi ke prosesnya tadi kan, antara proses panjang yang antara 4 sampai 12 jam itu kan tentunya tidak semua orang maksudnya mau untuk nungguin, untuk sabar, untuk teliti kan. Nah itu dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang Jogja itu diharapkan aja untuk mengambil filosofi pembuatan gudeg yang berjam-jam itu kan butuh ketelatenan, kesabaran juga teliti gitu. Ya. Berarti bisa kita persingkat ya, Bu? Iya. Makna dari gudeg ini sendiri adalah di balik hasil yang maksimal juga tentunya memerlukan proses tadi ya. Iya. Proses yang panjang, ketelitian, dan juga ketelatenan buat mendapat suatu hasil yang maksimal di hidup ya, Bu? Iya. Itu tentunya juga bukan untuk orang Jogja aja kan. Iya, tapi berlaku untuk semuanya ya dalam hidup ini ya, harus begitu. Jadi prosesnya begitu panjang, kita nungguin sampai gini. Ya kalau untuk pengen mencapai hasil yang maksimal ya seperti itu. Jadi itu teman-teman makna dibalik gudeg Jogja itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah dari gudeg Joglo Bu Retno ini sendiri, kita ternyata bisa mempelajari suatu budaya dari segi kulinernya itu sendiri. Dan sebelum say goodbye ke sobat rasa yang ada di rumah nih, kira-kira Ibu punya nggak nih suatu pesan ataupun harapan bagi kuliner Jogja itu sendiri maupun bagi gudeg Joglo Bu Retno? Iya, tentunya saya sebagai salah satu pecinta kuliner juga, saya berharap agar terutama untuk gudeg ini ya akan terus berkembang, akan terus diwariskan untuk generasi muda. Jangan sampai tergilas dengan masakan-masakan yang modern, karena gimana pun juga seperti masakan tradisional itu kan lebih landai tapi awet ya daripada yang masakan-masakan yang modern sekarang kan cuma booming berapa saat hilang redup. Nah saya harapkan untuk generasi muda juga bisa mewariskan nilai budaya dari salah satunya masakan. Jangan sampai kita malu untuk mengakui bahwa ini masakan tradisional kita. Makanya saya harapkan untuk terus
kita melestarikan. Ayo kita sama-sama. Sama-sama melestarikan masakan tradisional ini. Dari manapun juga, bukan cuma gudeg aja. Jogja aja ya. Ya, benar. Ya. Kalau begitu, terima kasih banyak Ibu Sama-sama. sudah mau berbagi banyak cerita dan juga cita sama-sama. rasa di gudeg Joglo Bu Retno ini. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa ketemu kembali di kesempatan yang akan datang. Amin. Sobat Rasa, dari perjalanan ini kita sudah belajar bahwa sebenarnya kuliner itu bukan cuma soal cita rasa, melainkan ada ceritanya, ada tradisinya, dan juga ada nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akhir kata, saya Alvin pamit undur diri dan sampai jumpa di perjalanan rasa yang selanjutnya. Dadah!